Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sairenka Fadia dengan NPM 2010-6310-599, kelas 3D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dadang Rahman Munandar, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan peserta didik di SMA Negeri 1 Cibinong. Tapi, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep dari pengelolaan peserta didik dan kebijakan yang ada. Langsung aja yuk! Apa ya yang dimaksud pengelolaan peserta didik? Menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto, tahun 1982 merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan peserta didik. Ada tujuan umum dan ada tujuan khususnya. Yang tujuan umum untuk mengatur kegiatan yang menunjang proses pembelajaran peserta didik agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu tujuan khususnya, ada berapa ya? Ya, benar, ada 3. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik, yaitu mencakup semua proses analisis kebutuhan peserta didik sampai peserta didik menjadi alumni. Ada 8 ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertamanya yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Dalam melakukan analisis ini, kita bisa menggunakan perencanaan berdasarkan supply and demand. Kegiatan yang dilakukan itu yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima oleh sekolah dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang kedua, ada rekrutmen. Untuk mensukseskan program, kepala sekolah dan komite sekolah membentuk PPSB atau Panitia Penerimaan Siswa Baru yang bertugas melaksanakan kegiatan rekrutmen peserta didik sampai peserta didik diterima di sekolah. Informasi penting bagi calon peserta didik adalah profil lembaga pendidikan atau sekolah, prosedur pendaftaran, dan biaya pendidikan. Yang ketiga, ada seleksi dan penerimaan. Proses ini untuk memetakan peserta didik agar mampu menerima dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, ada orientasi. Seperti yang kita tahu, orientasi adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan cara mengenalkan kondisi dan situasi sekolah yang akan menjadi tempat peserta didik menempuh pendidikan. Yang kelima, ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Nah, setelah peserta didik lulus seleksi nih dan diterima di lembaga pendidikan, peserta didik terlebih dahulu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik mendapatkan wawasan untuk bekal kehidupannya di masa depan. Yang ketujuh, ada pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Ada 8 untuk pencatatannya. Yang terakhir, ada kelulusan dan alumni. Setelah peserta didik mengikuti ujian akhir dan berhasil lulus, maka peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Hasil observasi dan wawancara bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Cibinong, yaitu yang terhormat Ibu Win, mengenai ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Nah, di SMA Negeri 1 Cibinong ada 8 ruang lingkup. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Di SMA Negeri 1 Cibinong, jumlah peserta didik yang diterima ada 360 orang dengan 10 kelas. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Program kesiswaan di SMA Negeri 1 Cibinong ada program OSIS, upacara setiap hari Senin, program ekstrakurikuler,
kedua, ada rekrutmen. Informasi yang dianggap penting bagi calon peserta didik adalah profil lembaga pendidikan. Bisa dilihat pada layar, ada profil lembaga pendidikan yaitu profil SMA Negeri 1 Cibinong. Lalu ada prosedur pendaftaran di SMA Negeri 1 Cibinong, ada mengisi data atau formulir di website online. Setelah itu membawa ijazah atau surat keterangan kelulusan, akte kelahiran, kartu keluarga, minimal 1 tahun, KTP, buku raport semester 1 sampai dengan 5, dan keterangan ranking, serta surat tanggung jawab mutlak orang tua. Lalu ada biaya pendidikan di SMA Negeri 1 Cibinong. Setiap bulannya dengan tarif Rp400.000. Yang ketiga, seleksi dan penerimaan. Di SMA Negeri 1 Cibinong ada beberapa jalur loh, yaitu jalur zonasi afirmasi KETM sebesar 15%, jalur afirmasi kondisi tertentu sebesar 5%, jalur perpindahan tugas sebesar 3%, jalur anak GTK sebesar 2%, jalur prestasi sebesar 25% yang terbagi nilai rapot 15%, dan kejuaraan akademik atau non-akademik sebesar 10%. Yang keempat, ada orientasi. Di SMA Negeri 1 Cibinong, orientasinya disebut juga FPLS, dengan kegiatan tertib lalu lintas, kegiatan kesadaran hukum, kegiatan membangun literasi, kegiatan kepramukaan, dan cara memanajemen waktu untuk bisa belajar efektif. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Di SMA Negeri 1 Cibinong tidak ada syarat khusus untuk menempatkan peserta didik. Yang terpenting, satu kelas berisi 36 siswa. Untuk jurusan IPA atau IPS dilihat dari nilai SMP dan pilihan siswanya. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di SMA Negeri 1 Cibinong ada kegiatan dengan wali kelas setiap hari Senin, upacara, kegiatan BK di dalam dan di luar kelas. Yang ketujuh, ada pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan ada di SMA Negeri 1 Cibinong berupa seperti pada layar. Yang ke-8, kelulusan dan alumni. Ini adalah kelulusan Angkatan 43 dan ini adalah kelulusan sekejap Angkatan 44 karena masa pandemi. Kebijakan di SMA Negeri 1 Cibinong. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, pengelolaan atau manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. Sekian pembahasan dari saya mengenai pengelolaan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.